Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16 yang akan membawakan training hari ini. Sebelum training dimulai, yuk kita kenalan dengan pemateri hari ini. Pemateri yang pertama yaitu saya sendiri, Fiona Evania dengan NRP 20327. Pemateri kedua ada saya, Widya Febrianita dengan NRP 2030106. Pemateri yang ketiga yaitu Yudika Munte dengan NRP 2030153. Setelah berkenalan dengan pemateri hari ini, yuk kita lihat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, siapkan catatan dan alat tulis saudara. Yang kedua, siapkan air minum di dekat saudara. Yang ketiga, ambil posisi duduk senyaman mungkin. Yang keempat, perhatikan materi dengan seksama. Yang kelima, jangan skip video ini ya. Sebelum lanjut ke materi hari ini, yuk kita lihat dulu review materi sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Psikoedukasi. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 akan membawakan training pada hari ini. Gimana? Masih ingat nggak dengan materi sebelum-sebelumnya? Setelah sebelumnya, saudara telah mempelajari bagaimana cara membuat training yang baik, cara menentukan tujuan untuk training, cara membuat presentasi yang baik, dan lain-lain. Sekarang kami akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengevaluasi active training program. Biasanya orang-orang menganggap evaluasi suatu program pelatihan ini adalah langkah terakhir yang harus dilakukan. Padahal evaluasi program ini tidak menjadi langkah terakhir yang harus dilakukan loh. Trainer harus menyediakan data sebanyak mungkin dan dilakukan secara terus-menerus untuk dapat melakukan perbaikan dari program pelatihan. Nah, ketika trainer mengamati pesertanya yang sudah terkena dampak atau pengaruh dari pelatihan, maka trainer dapat menilai seberapa baik pelatihan itu. Selain itu, trainer juga dapat memodifikasi atau menambahkan hal-hal yang membuat pelatihan menjadi lebih efektif. Menurut Donald, pada tahun 2005 terdapat 4 tingkat evaluasi pelatihan. Level 1 yaitu reaksi. Nah, pada level ini, trainer dapat melihat sikap peserta terhadap materi pelatihan yang telah diberikan. Contohnya, peserta merasa puas akan apa yang telah dipelajari, atau peserta memiliki rasa puas karena telah terlibat aktif dalam pelatihan. Level 2 yaitu pembelajaran. Nah, pada level ini, trainer dapat melihat pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta setelah mengikuti pelatihan. Contohnya, peserta dapat menjelaskan kembali mengenai apa yang telah dibagikan pada saat pelatihan, atau peserta menjadi memiliki keterampilan yang baru. Level 3 yaitu perilaku. Nah, pada level ini, trainer dapat mengamati perilaku-perilaku peserta setelah mengikuti pelatihan dan mengamati keterampilan yang dimiliki oleh peserta setelah mengikuti pelatihan. Contohnya, trainer melakukan pelatihan mengenai public speaking. Nah, trainer mengamati peserta A yang awalnya pendiam dan pemalu. Tetapi setelah peserta A ini mengikuti training mengenai public speaking, peserta ini menjadi lebih percaya diri dan menjadi berani untuk berbicara di depan umum. Level 4 yaitu hasil. Nah, pada level terakhir ini, hasil yang diberikan oleh peserta setelah mengikuti pelatihan dapat menunjukkan dampak dari pelatihan yang dilakukan. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam mengenai keempat level evaluasi. Setiap level memiliki nilainya tersendiri, tetapi hasil dari pelatihanlah yang benar-benar menilai seberapa efektif pelatihan tersebut. Level yang pertama, reaksi. Level ini merupakan jenis evaluasi pelatihan yang paling umum karena level ini lebih mudah, cepat, dan murah untuk dilakukan dibandingkan dengan evaluasi di level lain. Ketika program pelatihan telah berakhir, kita perlu mengetahui apakah pelatihan tersebut sejalan dengan ekspektasi para peserta. Kalau begitu, bagaimana ya cara trainer dapat mengetahui apakah pelatihan itu sejalan dengan ekspektasi para peserta? Caranya,
Kita dapat meminta peserta untuk mengunduh survei saat sesi berlangsung, kemudian meminta mereka untuk mengisinya setelah selesai sesi, atau mengirimkan survei melalui email kepada peserta setelah sesi. Namun, metode ini memiliki kelemahan, yaitu berkurangnya anonimitas dan akan mengurangi jumlah responden. Cara lain yang dapat dilakukan adalah teknik semi-proaktif. Teknik ini dilakukan dengan menyediakan selembar kertas dan bertanya kepada satu persatu peserta mengenai program pelatihan yang dilakukan. Level 2, pembelajaran. Selain mengetahui bagaimana peserta memandang program pelatihan, kita perlu mengetahui sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang peserta dapatkan. Cara yang paling umum untuk mengukur pembelajaran adalah menggunakan tes. Namun, tidak mudah untuk menciptakan tes yang valid, sehingga perlu mempertimbangkan tujuan program pelatihan aktif dan pastikan untuk melakukan pengujian berdasarkan fakta. Kita perlu melihat apakah peserta dapat menyatakan informasi dengan kata-kata mereka sendiri, memberikan contoh, dan menerapkannya dalam berbagai situasi. Tanpa informasi ini, sulit untuk menentukan apakah pelatihan yang kita berikan mencapai hasil pembelajaran yang nyata atau tidak. Dengan demikian, kita akan lebih mudah mengetahui apakah program pelatihan yang kita berikan memberikan perubahan. Yang ketiga, perilaku. Setelah peserta melakukan pelatihan, trainer dapat melakukan evaluasi dengan mengamati kinerja pasca pelatihan, yaitu mengevaluasi dengan cara mengamati kinerja pekerjaan mereka yang sebenarnya. Atau, trainer juga dapat meminta feedback dari supervisor atau rekan kerja lainnya. Prosedur ini menggabungkan laporan diri peserta dan feedback yang diperoleh dari supervisor. Trainer juga dapat meminta peserta untuk mengisi formulir lanjutan di akhir program yang berisi pernyataan tentang bagaimana mereka akan menerapkan hasil pelatihan yang diperoleh. Level 4, hasil. Menilai hasil pelatihan mungkin yang paling sulit dilakukan. Biasanya, evaluasi level 4 membutuhkan kegiatan yang memakan waktu lebih lama, seperti misalnya membagi ke kelompok-kelompok kecil, melakukan wawancara perorangan, atau melakukan observasi. Gimana nih, masih pada semangat kan? Nah, evaluasi program ini perlu desain atau kerangka yang baik sehingga ada 3 keputusan utama. Yang pertama, trainer perlu mengetahui apa saja hal-hal yang sedang dievaluasi. Data yang dapat dikumpulkan seperti reaksi peserta, pengetahuan, keterampilan, dan aplikasi di tempat kerja. Kedua, trainer dapat mengetahui sarana apa saja yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Misalnya seperti menyebarkan kuesioner, melakukan pengamatan, teks, laporan, atau wawancara. Dan yang ketiga yaitu trainer mengetahui kapan data akan dikumpulkan. Misalnya saat pre-training atau pra-pelatihan, during training atau selama pelatihan, dan end of training atau akhir dari pelatihan. Evaluasi program pelatihan atau training harus membahas apa saja yang terjadi dalam program pelatihan, mencari dan menemukan apakah terdapat perbedaan dari rancangan, dan saat proses berjalannya pelatihan itu. Selain itu, proses evaluasi training ini juga sangat penting loh, karena tanpa adanya good record tentang apa yang terjadi selama program pelatihan berlangsung, maka tidak akan selalu jelas apa yang perlu diubah jika hasil evaluasinya nanti mengecewakan. Trainer harus berusaha untuk dapat mencatat peristiwa selama program pelatihan berlangsung, melihat respon peserta, dan apa reaksi yang akan trainer berikan, atau trainer dapat mengajak orang lain untuk melihat proses training dan melakukan observasi mengenai training yang sedang dilakukan. Nah, jika trainer melakukan langkah-langkah di atas, maka peserta dapat menjadi aktif dalam program pelatihan yang akan dibuat. Selanjutnya, kita masuk ke topik Obtain Feedback Along the Way. Dengan merancang active training program, maka trainer akan mendapatkan umpan balik dan data secara berkelanjutan. Bahkan, trainer dapat mengamati perilaku peserta dengan melihat kepuasan dari peserta. Seperti apakah mereka tersenyum ketika mendengarkan materi, apakah mereka terlibat dalam training,
dan apakah mereka mengajukan pertanyaan? Nah, ada dua cara utama untuk trainer bisa mendapatkan umpan balik. Yang pertama secara lisan, di mana untuk mendapatkan umpan balik secara lisan adalah sebuah tantangan, karena hal ini akan membuat waktu diskusi yang lama. Yang kedua secara tertulis. Untuk mendapatkan umpan balik secara tertulis, biasanya lebih cepat, tetapi jika ada pertanyaan, trainer tidak bisa mengklarifikasi informasi dengan segera. Selanjutnya, yuk kita lihat beberapa teknik terbaik untuk mensurvei reaksi. Yang pertama, membuat kuesioner singkat, di mana item dapat disajikan dalam format esai pendek, seperti apa yang Anda sarankan untuk meningkatkan sesi hari ini. Yang kedua, checklistlah kata-kata yang menggambarkan reaksi Anda pada hari ini. Yang ketiga, gunakan skala berikut untuk menilai seberapa berharga sesi ini bagi saudara. Yang keempat, beri peringkat pada setiap modul dengan menempatkan huruf A di samping yang paling relevan, huruf B di samping yang relevan, dan huruf C di samping yang paling tidak relevan. Yang kelima, komentar anonim dapat dituliskan di dalam flip chart yang kosong atau papan tulis, dan mintalah peserta untuk mengisinya pada jam istirahat. Ada beberapa kemungkinan pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apa satu kata yang menggambarkan reaksi Anda pada sesi hari ini? Yang kedua, apa yang Anda ingat pada sesi hari ini? Yang keenam, survei lisan dengan meminta peserta untuk memberikan umpan balik tentang program. Mintalah sukarelawan untuk memberikan umpan balik apabila ingin mendengar dari banyak orang. Berikut pertanyaan yang baik untuk diajukan adalah, apa yang Anda inginkan untuk sesi berikutnya agar lebih baik lagi? Yang ketujuh, wawancara tidak resmi. Dengan meminta peserta memberikan umpan balik secara santai pada saat jam istirahat atau jam makan siang, atau menjadwalkan sesi untuk mendiskusikan program. Adapun pertanyaan yang baik untuk diajukan adalah, bagaimana dengan materi ini? Apakah sesuai dengan yang saudara butuhkan? Apakah materi ini sesuai dengan kondisi saudara? Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah saudara sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanya pada saat sesi diskusi ya. Terima kasih.